Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sahabat semua, peserta dari webinar memantaskan diri memilih yang terbaik, ya, baik yang nonton live di Zoom ya maupun yang nonton secara live di YouTube ya. Karena insya Allah ya webinar ini selain tayang di Zoom ya hari ini nih yang sore ini, nanti malam juga akan live primer ya, live primer di YouTube Belajar Ta'aruf TV. Jadi bagi kawan-kawan yang nontonnya via live YouTube ya maupun di Zoom ya, saya ucapkan selamat datang di webinar memantaskan diri memilih yang terbaik, salah satu program webinar terbaik dari Belajar Ta'aruf ya, yang mana pada sore hari ini kita akan belajar tentang jodoh ya, belajar tentang perkara jodoh, dan tentunya akan banyak diskusi ya insya Allah ya. Jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan ya, silakan disiapkan pertanyaannya untuk nanti diajukan ya. Kalau yang di YouTube gimana ya? Kalau yang di YouTube ya mohon maaf gitu ya. Bagi teman-teman yang nonton live primer secara di YouTube ya mohon maaf ya, kalau mau nanya tanyanya di komen ya, tapi mohon maaf tidak dijawab secara langsung. Tapi dijawabnya mungkin di komen ya. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu juga ya untuk menjawab via komen. Insya Allah pada sore kali hari ini ya, pada kali ini kita akan membahas tentang memantaskan diri memilih yang terbaik, dan ya, dan juga kita akan mengenalkan program kelas belajar ta'aruf selama 25 hari. Khusus bagi teman-teman yang belum daftar, ini adalah kesempatan terbaik bagi kawan-kawan untuk daftar. Karena pada hari Selasa nanti pembelajaran kita akan dimulai ya. Selasa 4 Mei belajarnya akan dimulai, webinar pertamanya akan dimulai. Jadi silakan nanti bagi yang belum daftar, silakan bisa segera daftar ya. Insya Allah nanti saya akan jelaskan juga apa sih itu kelas belajar ta'aruf ya, seperti apa programnya, bagaimana sistemnya dan sebagainya, nanti kita akan sampaikan juga ya. Oke teman-teman semua, saya izin ya mau share slide-nya, kita mulai aja karena udah jam 4:10. Nah, ini tema kita adalah memantaskan diri memilih yang terbaik. Mungkin di awalnya kita berkenalan dulu ya. Salam kenal teman-teman semua, sahabat semua, terutama yang baru kali pertama ya mengikuti webinar saya. Saya Agus Ariwibowo, akrab disapa Uda Agus. Jadi kalau mau nanya boleh panggil Agus saja atau pakai Uda Agus ya. Alhamdulillah hari ini kita udah menerbitkan 8 buku pranikah ya. Karena saya sebenarnya basicnya penulis ya. Kalau buku sendiri itu saya udah nulis 8. Tapi buku atas nama orang lain ya, atau istilahnya saya sebagai ghostwriter-nya itu sudah lebih dari 25 buku ya kita tulis. Dan saya juga pengasuh dari belajartaaruf.com. Ini adalah program andalan kita ya, program terbaik lah insya Allah ya, untuk membantu para jomblo mempersiapkan bagaimana dirinya mengenali pasangannya ya, terutama dalam proses ta'aruf. Dan untuk yang sudah menikah ya, untuk yang om-om, tante-tante ya, mak-mak ya, kita juga bikin namanya akademipernikahan.com. Jadi mungkin di sini kalau ada yang punya tantenya ya, di rumah ada omnya, boleh ya diajak, dianjurkan untuk belajar di Akademi Pernikahan. Selain itu ya saya juga mengasuh kursus pranikah intensif, bekal jadi ayah dan bekal menikah muslimah. Ya, dan saya juga seorang life and love coach yang membantu banyak anak muda untuk bertumbuh dalam kehidupan pribadinya maupun kehidupan cintanya. Oke, ya ini adalah karya-karya kita yang sudah pernah kita terbitkan. Ya, ada buku Indahnya Menikah Tanpa Pacaran, ini adalah buku pertama ya. Ada Makin Syar'i Makin Cantik ya, ini adalah yang kedua. Dan ada Wonderful Muslimah, ini karya kita yang keempat sebenarnya ya, yang ketiga ini. Jodohmu dekat, dia ada dalam dirimu. Lalu yang kelima itu ada, cuman nggak muncul di sini ya, Jangan Pernah Lelah, Allah Bersamamu judulnya. Ya baru ini ya. Baru ini dulu nih ya, Ta'aruf Khidbah Nikah. Baru menuju halal ini baru ya, 2018 terbitnya. Ya, 2008 ini rata-rata dari 2015, alhamdulillah setiap tahun terbit buku. 2019 saya kosong nggak nerbitin buku. 2020 ya alhamdulillah ini terbit ya, 7 penyebab wanita sulit atau lama menemukan jodoh. Alhamdulillah ini bestseller ya, dipesan di mana-mana, bahkan sampai luar negeri ada yang beli juga ya. Bagi teman-teman yang mau pesan bisa ya, nanti kunjungi store.samaraproject.id ya, atau nanti saya bagikan linknya ya. Nah, teman-teman semua, sahabat semua yang apa? Nah, ini kelas belajar ta'aruf kita ya, yang insya Allah nanti saya perkenalkan juga.
Ini kursus pranikah, program kita juga intensif selama 3 bulan, bekal jadi ayah dan juga bekal menikah muslimah ya. Nah, ini Instagram saya bagi teman-teman yang mungkin belum follow, silakan di-follow ya karena sayang banget ya kita berkenalan di online tapi belum saling follow ya. Silakan follow @agusariwibowo_ dan @belajar ta'aruf ya. Jadi teman-teman boleh follow, silakan follow nanti kalau ada yang bermanfaat, inspirasinya boleh di-post ya di Instagramnya ya, tapi nggak ada hadiahnya ya. Karena insya Allah untuk webinar webinar menjelang Lebaran ini kita nggak ada hadiah ya. Nanti insya Allah ya ada giveaway karena biasanya saya setiap webinar itu ada giveaway. Ya mungkin ada yang nungguin hadiah ya. Kalau hari ini kali ini nggak ada dulu ya. Rehat dulu lah ya dari giveaway. Nah, teman-teman semua, sahabat semua, mengawali pembahasan kita pada sore hari ini, saya akan mengenalkan ke teman-teman yang namanya Love Journey. Ya, ini kalau yang udah ikutan belajar ta'aruf ya, sering ikut webinar saya mungkin udah hafal ya tentang Love Journey ini. Nah, ini adalah perjalanan cinta kita. Perjalanan cinta teman-teman semua juga tentunya kelak menuju pernikahan. Ya. Nah, dimulai dari mana? Yang pertama adalah orang itu ya sebelum dia memutuskan sampai akhirnya menikah diawali dulu dengan tertarik dulu. Ya, tertarik itu kalau bahasa gaulnya falling in love, ya jatuh cinta. Tapi bukan cinta. Ya, jadi tertarik itu bukan cinta, tertarik itu suka, naksir ya, nagih gitu ya. Apalagi lah itu istilahnya ya kalau di Sumatera Barat itu di kampung saya itu nagih. Ya bahasa Minangnya nagih ya gitu ya, nagih ya. Ini ada orang Minang nggak tahu nggak nagih ya. Itu biasanya kayak gitu ya kalau ada anak SMP kamu nagih ya sama si itu gitu ya. Nah, tertarik, suka. Nah, dari tertarik apakah langsung nikah? Jangan ya, hati-hati. Jangan. Ini banyak tuh kayak gitu. Ya, tertarik oh langsung nikah. Kamu kalau serius ya, langsung ke rumahku lamar aku, jangan ya. Jangan buru-buru suruh ngelamar. Tapi kenali dulu ya. Orang yang tertarik sama teman-teman belum tentu orangnya baik, belum tentu orangnya sesuai dengan harapan teman-teman, belum tentu orangnya sesuai dengan kriteria teman-teman. Ya, orang yang serius ingin menikah belum tentu yang dia baik agamanya, baik akhlaknya. Ya, jadi jangan terpesona dengan orang yang serius. Terkadang kan ini banyak wanita yang nyari yang serius ya, nyari yang serius, tapi pada akhirnya mudah terpedaya ya, mudah terpesona dengan yang serius. Wah, saya serius ingin menikahimu. Oh ya udah, langsung ke rumah aja lamar aku. Kita langsung ke KUA, jangan ya, jangan buru-buru. Ya, ada dulu tahap perkenalannya ya. Tahap perkenalannya yaitu adalah ta'aruf, jalani dulu proses ta'arufnya. Ya, kalau langsung loncat nih tertarik ke khidbah gitu ya, malah nanti bisa jadi beli kucing dalam karung ya. Awalnya memang bagus nih, baik, tapi lama-lama setelah menikah nyesal, nangis ya. Ini kok kenapa suami saya begini gitu ya, dia enggak sholat, kerja juga enggak gitu ya. Agama jauh, dari duit juga jauh, mulut juga kasar gitu ya. Akhirnya apa? Terjadi penyesalan. Ya, agar tidak terjadi penyesalan maka ada ikhtiar namanya teman-teman semua. Ikhtiar itu apa? Ta'aruf. Ta'aruf itu apa? Proses mengenali calon gitu ya, tapi didampingi oleh perantara. Ya, ini yang insya Allah nanti kita bahas, kita kupas ya secara dalam ya, setajam silet gitu ya di kelas pranikah belajar ta'aruf selama 25 hari. Ya, jadi nanti teman-teman bisa daftar ya kelas pranikahnya. Lalu kalau ta'arufnya cocok, baru nanti lanjut ke tahapan berikutnya ya, tertarik, ta'aruf. Lalu kalau cocok baru lanjut ke tahapan selanjutnya yaitu adalah khitbah, melamar ya, baru tuh. Kalau udah cocok lagi baru masuk ke tahapan selanjutnya yaitu menikah ya. Nah, teman-teman semua, sahabat semua perlu diingat ya, orang yang tertarik pada teman-teman itu belum tentu akan ta'aruf. Oke? Orang yang tertarik belum tentu akan ta'aruf. Orang yang sudah ta'aruf belum tentu akan khitbah. Ya, jadi kalau udah ta'aruf sama orang jangan baper, jangan kegeeran, jangan terlanjur cinta, jangan terlanjur sayang. Karena belum tentu. Ya, karena ta'aruf itu kan untuk menemukan dua hal. Yang pertama adalah cocok, lalu dia menikah. Yang kedua adalah ketidakcocokan. Ya, kalau yang ditemukan ketidakcocokan maka tidak jadi menikah. Ya, jadi ta'aruf itu untuk menemukan dua hal ya, kecocokan atau ketidakcocokan. Oke? Ya. Jadi jangan mengira ya ta'aruf itu pasti nikah, enggak. Ya, ta'aruf itu bisa jadi nikah, bisa jadi enggak nikah. Enggak nikah, ta'arufnya bukan berarti gagal ya. Yang selama ini mungkin berpikiran, udah Agus ta'aruf saya gagal. Woi, enggak ada ta'aruf yang gagal. Ya, tidak ada ta'aruf yang gagal. Yang ada ta'aruf yang menemukan calon yang tidak cocok.
Ya, ta'aruf itu kan dua, cocok sama tidak cocok gitu ya. Kalau cocok nikah, kalau nggak cocok ya nggak nikah. Ya, nggak cocok lalu nggak nikah bukan berarti gagal. Gagal itu bagi mereka yang udah baper di awal. Ya karena udah menyimpan perasaan dari awal ya, terlanjur cinta, terlanjur sayang. Ternyata ta'arufnya nggak cocok, akhirnya dia berpikiran, wah ini gagal gitu ya. Ya, jadi memang begitu teman-teman semua. Jadi harus siap-siap ya. Makanya penting banget untuk apa? Untuk menjaga hatinya. Itulah tujuannya ada perantara. Ya, untuk menjaga hati teman-teman semua, untuk menjaga diri teman-teman semua. Nah, setelah proses apa namanya? Setelah proses khitbah ya, khitbah setelah proses ta'aruf cocok, misalnya lanjutnya khitbah. Setelah khitbah apakah pasti menikah? Tidak ya, bisa jadi khitbahnya diterima, bisa jadi khitbahnya ditolak juga ya sama orang tua. Khitbah diterima, sudah menentukan tanggal, apakah pasti nikah? Ternyata enggak juga. Ya, saya menemukan banyak sekali ya, enggak hanya banyak saja, tapi banyak sekali kasus yang mana sudah menentukan tanggal pernikahan, sudah sewa gedung, sudah pesan catering, ya sudah sebar undangan, tapi ternyata pernikahannya enggak jadi, teman-teman semua. Pernikahannya batal. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar ya kasus-kasus begitu. Ya, jadi artinya ya di setiap tahapan ini tetap jaga diri, jaga hati, tetap tawakal sama Allah ya. Jadi jangan terlalu pede. Wah, ini pasti jodohku, belum tentu. Ya, ini jodoh sehidup sematiku, ini pasanganku, ini calonku, belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, jadi banyak kemungkinan bisa terjadi selama belum akad nikah, selama belum nikah, belum sah, banyak kemungkinan terjadi. Maka jaga hati, jangan apa? Jangan terlalu baper, jangan terlanjur sayang, jangan terlanjur cinta. Ya, catat ya, jangan terlalu baper, jangan terlanjur sayang, dan jangan terlanjur cinta. Karena yang pada akhirnya membuat teman-teman patah hati, kecewa, susah move on, karena di awal sudah terlanjur baper. Ya, ini banyak nih. Ya, baru diajak ta'aruf aja udah baper ya, udah ngebayangin wah nanti gimana ya pernikahannya, nanti bulan madu kemana, udah kebayang tuh banyak. Ya udah baper, udah GR, yes aku nikah, belum tentu ya. Diajak ta'aruf oleh orang itu belum tentu ta'aruf benaran ya. Jadi tetap sisakan ruang di dalam diri kita, di dalam diri teman-teman semua untuk berserah diri kepada Allah ya, untuk menerima apapun ketetapan Allah. Apakah itu ketetapan Allah menikah ataupun malah ketetapan Allah tidak menikah. Artinya tidak berjodoh ya. Silakan ya kalau ada pertanyaan terkait hal ini boleh klik langsung, ketik langsung di fitur Q&A-nya ya. Karena nanti saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih awal masuk ya, yang diutamakan. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan terkait ini silakan ya ditanyakan. Ya teman-teman boleh nanya langsung, nggak harus nunggu nanti ya, nggak harus nunggu nanti pas sesi tanya jawab. Boleh tanya sekarang boleh ya. Nah, jodoh itu apa sih? Ya, jodoh itu banyak nih yang nanya. Ya, jodoh itu ciri-cirinya apa? Jodoh itu tandanya apa? Jodoh itu tandanya cuma satu, yaitu adalah menikah dengan teman-teman semua. Jodoh apa? Jodoh adalah orang yang telah sah menikah melalui akad pernikahan denganmu. Kalau belum nikah, belum jodoh. Belum tentu jodoh kalau belum akad nikah, ya. Kalau belum halal, belum tentu jodoh. Banyak kemungkinan bisa terjadi, ya. Jadi jangan langsung cepat mengira, oh ini dia adalah jodoh terbaikku, dia adalah jodoh sehidup sesurga aku, ya, dia adalah jodoh sehidup sematiku. Padahal baru diajak taruh, ya, padahal baru tukar CV, ya itu namanya kecepatan bapernya, ya, kecepatan mencintainya. Nanti aja mencintai itu setelah halal, setelah sah. Ya, jadi yang berjodoh itu adalah orang yang telah sah melalui akad pernikahan. Nah, ada 3 pola pertemuan jodoh. Ya, seperti apa sih pola-pola pertemuan jodoh? Ini dari zaman kakek nenek kita ya, dari zaman buyut kita udah kayak gini nih ya, sampai mungkin zaman cucu cicit kita nanti ya seperti ini. Ya, dari zaman dulu sampai nanti ya kayak gini nih pertemuan jodoh itu. Nah, yang pertama ya ada pertemuan jodoh itu yang dipertemukan. Yang kedua ada yang namanya mencari atau menemukan. Yang ketiga ada dicari atau ditemukan ya. Kalau dicari atau ditemukan ya kita bahas satu-satu ya. Kalau dicari atau ditemukan, maka di tahap ini ya teman-teman semua, sahabat semua ini nunggu ya, menanti ya. Jadi memantaskan dirinya sendiri aja ya, memantaskan diri. Lalu tiba-tiba ada yang ngajak nikah, ada yang ngelamar, ada yang ngajak ta'aruf kan begitu ya. Nah, dicari atau ditemukan ini lebih cenderungnya wanita ya, meskipun laki-laki juga kadang ada aja ya.
ada juga yang diajak, tapi lebih banyaknya wanita. Ya, wanita itu pola pertemuan jodohnya yang umum adalah dicari atau ditemukan. Lalu mencari, menemukan artinya dia yang lebih aktif. Ya, dia yang cari, dia yang menemukan, dia ngajak nikah, dia yang ngajak ta'aruf. Ini dominannya cenderungnya adalah laki-laki. Nah, mungkin muncul pertanyaan, boleh nggak sih wanita ngajak duluan? Jawabnya adalah boleh banget ya. Jadi silakan ya, kalau wanita mau ngajak duluan, kalau mau mencari silakan. Ya, kalau mau memilih silakan. Ya, kenapa? Karena biasanya yang memilih itu ya lebih keren ya daripada yang dipilih gitu ya. Jadi gitu. Jadi silakan bagi teman-teman semua ya, bahkan Ibunda Ummul Mukminin ya, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha juga melakukan hal ini. Udah Agus, kalau kita ngajak duluan wanita, apa kita nggak malu-maluin? Enggak malu-maluin kok ya. Yang malu-maluin itu pacaran ya. Jadi wanita terus boncengan sama cowok yang bukan mahramnya, lalu pelukan dari belakang. Nah, itu yang malu-maluin. Ya, jadi wanita jalan bareng ya di taman sama cowok sambil dipegang-pegang sama cowok. Nah, itu malu-maluin tuh. Ya. Jadi wanita ya digandeng tangannya sama cowok, dipeluk gitu kan, diraba-raba sama cowok. Nah, itu yang malu-maluin ya. Kalau ngajak ta'aruf duluan itu mulia, itu bukan malu-maluin. Ya, itu nggak akan merendahkan diri. Karena banyak juga yang berpikiran, udah Agus saya nggak mau ngajak duluan. Karena kalau saya ngajak duluan itu sama saja dengan saya merendahkan diri katanya. Oh enggak ya, enggak merendahkan diri, malah itu memuliakan diri, meninggikan diri. Yang merendahkan diri itu pacaran ya. Dipegang sama cowok, dibawa ke sana kemari malam hari gitu ya, malam-malam ya. Masih berduaan di taman, tempat sepi, tempat gelap. Nah, itu yang merendahkan harga diri. Ya, tapi kalau ngajak duluan enggak. Ya, jadi jangan khawatir ya bagi wanita-wanita, bagi mbak-mbak nih yang mau ngajak duluan semangat ya, semangat aja ya. Enggak, itu adalah hal yang mulia. Jadi jangan malu-malu ya. Nah, yang ketiga ada juga pola pertemuan jodoh itu adalah dipertemukan. Ya, artinya ada pihak ketiga nih yang bantuin ya, mak comblangin. Mak comblangin itu bisa juga keluarganya, ayah ibunya. Dek, kamu kayaknya udah siap nikah ya? Iya, aku siap nikah, Bu. Gimana kira-kira kamu mau nggak ibu jodohin dengan anak temannya ibu gitu kan? Atau dengan anak apa pamanmu gitu ya, yang sepupu yang bukan mahram gitu ya. Keluarga yang bukan mahram mau nggak? Atau nih sama anak Pak RT, anak Pak RT-nya kaya, punya banyak tanah, tapi gitu ya, tapi anaknya juga soleh, ya itu dia lulusan ini loh, lulusan Mesir misalnya. Itu dipertemukan boleh. Ya, atau yang membantu mempertemukan teman-temannya. Ya, dia ngelihat ada kawannya satu orang udah suka duduk sendiri gitu kan, daripada daripada kelamaan melamunnya gitu ya. Wah, ini kayaknya orang pengen nikah nih, udah suka ngelamun sendiri gitu ya. Udah suka galau sendiri gitu. Nah, dibantulah mencarikan buat sahabatnya ini, ya. Nah, itu boleh juga dipertemukan oleh pihak lain. Ya, jadi ada 3 ya pola pertemuan jodoh. Yang pertama adalah dicari ya atau ditemukan, dan yang kedua adalah mencari atau menemukan, dan yang ketiga adalah dipertemukan. Teman-teman mau coba ketiga-tiganya boleh silahkan ya. Nah, ada satu kunci ini ya agar teman-teman semua ya boleh dibilang berhasil gitu ya. Berhasil di ketiga pola jodoh ini, pola pertemuan jodoh ini. Kuncinya apa? Ya, kuncinya adalah kualitas diri. Nah, inilah ya kita perlu memantaskan diri. Kalau kualitas diri teman-teman bagus, insya Allah orang akan antri ya untuk ngajak teman-teman nikah duluan, untuk mencari teman-teman, akan ditemukan oleh banyak orang. Ya, kalau apa? Kalau kualitas dirinya bagus. Kalau kualitas dirinya bagus, ngajak duluan pun orang nggak punya alasan buat nolak ya. Sayang masa ini ditolak gitu ya. Kalau kualitas dirinya bagus, insya Allah orang-orang sekitar kita, sahabat kita, saudara kita, guru-guru kita pun akan membantu mencarikan yang terbaik juga. Ya, jadi fokus untuk apa? Kualitas diri. Tema webinar kita hari ini adalah pantaskan diri. Insya Allah kita memilih yang terbaik. Ya, memantaskan diri, memilih yang terbaik. Jadi fondasi awalnya dari mana? Dari memantaskan diri dulu. Ya, dari meningkatkan kualitas diri. Nah, meningkatkan kualitas diri di 5 area penting ya. Jadi kalau nanya memantaskan diri itu gimana? Udah Agus? Nah, simpel. Ya, yang pertama adalah pantaskan diri di 5 area penting. Yang pertama adalah pantaskan diri di iman dan amal, ya.
Iman dan amal ini termasuk di dalamnya ibadah ya. Tingkat tuh kualitas ibadahnya. Sholat, puasa, zikir ya. Semua ibadah lah. Tingkatkan ketaatan kepada Allah. Kepahaman tentang Islam. Belajar lagi, ngaji lagi. Ya berguru lagi tentang Islam. Pahami hukum-hukum Islam. Mana nih yang boleh, mana yang nggak boleh ya. Adab pergaulan lawan jenis seperti apa. Halal haram bagaimana. Muamalah seperti apa. Mana yang riba dan sebagainya pelajari. Tingkatkan kualitas diri di dalam hal-hal ini. Nah, yang kedua adalah ilmu pengetahuan terkait bidang yang digeluti ya. Saya nggak tahu teman-teman di sini aktivitasnya apa, bidangnya apa, fokus di bidangnya, tingkatkan ilmu pengetahuan di bidang itu sehingga teman-teman bisa menjadi ahli atau expert di bidang itu. Itu akan meningkatkan kualitas diri teman-teman. Yang ketiga keahlian ya, latih pelajari sebanyak-banyaknya keahlian. Ya, yang wanita mbak-mbak belajar keahlian masak. Ya belajar dari sekarang kalau misalnya belum bisa masak. By the way ada yang belum bisa masak di sini. Ya, jadi kalau misalnya belum bisa masak nih ya nggak apa-apa ya belajar ya masak itu bisa dipelajari ya bisa dilatih ya tinggal cari aja di YouTube gitu buku resep banyak YouTube banyak Instagram banyak tuh yang bagiin resep belajar ya ini apalagi bulan Ramadan ya siap buka puasa ya belajar masak lalu jadikan keluarga jurinya ya jadi lalu minta tuh pendapat ayahnya ayah aku masak nih hari ini kira-kira rasanya enak nggak dicobain sama ayahnya ih kamu masak kok keasinan sih ya udah ya maaf ya besok aku coba lagi ya gitu besok coba lagi masak lagi minta cobain lagi sama ayahnya ayah gimana enak nggak ih kamu kok masaknya nggak kerasa sih garamnya gitu ya besok coba lagi begitu terus ya kalau gagal coba lagi sampai benar-benar menjadi koki ya belajar apalagi kalau wanita merajut belajar nulis ya dan banyaklah keahlian-keahlian lalu apalagi ya selain kalau laki-laki oh ini penting nih laki-laki ya bagi mas-mas nih banyak nggak nih mas-mas yang hadir ya ini kalau bagi mas-mas ya banyak keahlian yang perlu ditingkatkan ya keahlian terutama yang terkait mencari nafkah semakin banyak keahlian yang dimiliki maka semakin banyak peluang ya semakin besar peluang untuk mendapatkan sumber-sumber penghasilan ya keahlian apa aja nih yang dibutuhkan di era saat ini ya keahlian digital marketing misalnya keahlian bikin website gitu ya keahlian apalagi keahlian negosiasi keahlian jualan ya, banyak hal bisa teman-teman pelajari banyak hal bisa teman-teman latih ya. Nah, yang ke selanjutnya wawasan umum ya. Wawasan umum ini penting juga agar kita mudah diajak ngobrol. Jadi kalau ngobrol tentang apa aja nyambung gitu ya. Mungkin nggak pakar di semua hal, tapi setidaknya tahu. Ya tahu perkembangan corona saat ini ya. Tahu perkembangan info-info terbaru ya. Tahu perkembangan tentang update di Indonesia gitu ya. Itulah sederhananya wawasan umum. Lalu yang kelima adalah penampilan ya. Jadi penampilan diperbaiki, ditingkatkan juga bagaimana kualitasnya ya yang laki-laki lebih rapi, yang wanita lebih rapi gitu ya. Tapi tetap menjaga dan menutup aurat. Nah, bagaimana ya teman-teman semua meningkatkan di 5 area ini insya Allah jurus juga ya, tips juga untuk menghilangkan minder insecure. Ya, minder karena masa lalu itu bisa diubah nggak bisa. Pusing mikirin masa lalu ya nggak selesai-selesai, nggak ketemu-ketemu jawabannya gitu ya. Minder karena fisik tubuh ya karena pendek gitu kan karena apalagi misalnya ya karena warna kulit gelap misalnya gitu ya karena ngerasa nggak cantik bisa nggak diubah nggak bisa ya jadi hal-hal yang nggak bisa diubah dengan diri kita ya kita berdamai aja lah ikhlas menerima hal tersebut ya sebagai takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala dan lalu fokus kepada apa fokus kepada hal-hal yang bisa diubah fokus kepada hal-hal yang bisa diperbaiki, fokus kepada hal-hal yang bisa ditingkatkan. Apa saja itu yang bisa diubah, apa saja itu yang bisa diperbaiki, apa saja itu yang bisa ditingkatkan. Ini 5 area ini ya, iman, amal, ketaatan kepada Allah, ilmu, pengetahuan, keahlian, wawasan, penampilan bisa diperbaiki. Ya, jadi fokus ke area ini dan jadilah pribadi yang terbaik. Sehingga ketika melamar, ketika berkenalan atau ta'aruf dengan seseorang nanti teman-teman mengatakan inilah diriku. Inilah nilai kelebihan diriku. Ya, jadi tidak hanya berharap kekuranganku begini, kamu mau ya terima kekuranganku, enggak hanya begitu. Tapi juga menunjukkan ada sisi-sisi kekuatan yang ada yang ditonjolkan ya kepada calon pasangannya. Karena apa? Karena rumah tangga terbaik itu dibangun oleh 2 sosok ya insan suami istri yang sama-sama kuat. Ya, bukan saling mengandalkan.
Ya, kalau yang satu terima aku ya apa adanya, terima aku apa adanya. Tidak begitu teman-teman semua, tapi menunjukkan bagaimana inilah yang terbaik. Karena apa? Karena cinta yang sesungguhnya itu bukanlah berharap diterima apa adanya, tapi cinta yang sesungguhnya itu adalah bagaimana kita memberikan yang terbaik. Ya, bicara menerima apa adanya, ya menerima apa adanya itu sebenarnya omong kosong, bullshit. Nggak ada orang yang mau menerima apa adanya. Ya, saya tanya nih ya ke di sini misalnya, Mbak emang mau menerima apa adanya? Oh mau, misalnya gitu kan. Saya tanya lagi, kalau misalnya suaminya nggak sholat, mau nggak terima apa adanya? Kalau misalnya suaminya selingkuh, mau nggak terima apa adanya? Kalau suaminya nggak nafkahin, mau nggak terima apa adanya? Ya, kalau suaminya kasar, mukul, ya suka memaki, mau nggak terima apa adanya? Saya yakin tuh pada menggeleng semua tuh nggak mau. Ya artinya nggak ada tuh namanya terima apa adanya. Terima apa adanya itu cuman omong kosong ya, bullshit ya. Jadi mulai hari ini jangan berpikiran lagi ya menerima apa adanya. Ya, cari yang terbaik dan jadilah diri kita yang terbaik ya. Jadi begitu ya teman-teman semua. Silakan ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Sambil menunggu pertanyaannya terkumpul, saya mohon izin ya memperkenalkan program kelas pranikah belajar ta'aruf batch 48 ya. Mungkin di antara teman-teman di sini udah nggak sabar lagi nih ya mau daftar, mau ikutan gitu ya. Ini kita kenalkan. Nah, kelas belajar ta'aruf itu apa sih? Ya, ini adalah kelas pranikah online eksklusif selama 25 hari ya. Jadi perhatian nah untuk kamu yang ingin menemukan jodoh tanpa pacaran dan tanpa baper. Ya, jadi di sini kita insya Allah akan membantu ya teman-teman semua mempelajari tentang bagaimana caranya ta'aruf. Ya. Apa aja yang dipelajari? Yang pertama adalah tazkiyatun nafs ya. Ini ada webinar khususnya ya, mensucikan diri dari berbagai kotoran hati. Insya Allah ini tanggal 4 Mei nih ya, kita bahas hari Selasa jam 20.30. Lalu mengenali diri lebih dalam ya, kita belajar berdamai dengan orang tua, berdamai dengan masa lalu ya, menemukan cinta Allah Subhanahu wa taala, konsep dasar ta'aruf, step by step ta'aruf ya, bagaimana mengenali karakter serta kepribadian seseorang, konsep jodoh, memahami penyebab kamu belum menemu jodoh dan banyak hal lainnya. Ya, jadi banyak hal yang kita pelajari. Alhamdulillah ya program ini sudah berjalan 47 angkatan dan diikuti oleh lebih 19.000 orang ya. Ini 18.000 ini udah lama ya, belum diganti harusnya 19.000 orang serta telah diliput oleh Metro TV ya. Alhamdulillah di program Q&A dan juga program 15 menit Metro TV. Ini adalah mentornya, insya Allah teman-teman akan belajar ya bersama saya. Insya Allah juga nanti akan didukung oleh istri saya. Ya, namanya Mbak Fidayani ya. Alhamdulillah kita udah hampir 10 tahun membersamai anak muda bertumbuh dalam kehidupan cinta dan pribadinya. Kita menghadirkan 8 buku pranikah dan seterusnya. Apa aja yang dipelajari? Mengenal diri, ya kita belajar membangun hubungan baik dengan orang tua, menemukan jodoh sehidup sesurga. Semua hal tentang ta'aruf insya Allah kita bahas ya. Program kelas ini cocok diikuti oleh siapa aja? Jomblo high quality ya. Bagi yang ingin hijrah, single parent ya, udah pernah menikah, cerai hidup atau mungkin cerai mati lalu pengen nikah lagi, cocok banget belajar. Atau bagi yang punya trauma dan takut untuk menikah, ya ayo gabung kita belajar bareng. Ya, jadi alasan kenapa kamu harus bergabung, insya Allah materinya udah teruji, ya kita udah 4 tahun, salah satu pionir kelas online ya zaman dulu 2017 itu kelas online masih sangat sedikit ya, cuma 1 atau 2 lah ya yang pranikah. Tapi alhamdulillah kita udah mulai dari 4 tahun yang lalu. Syarat bergabungnya sangat mudah dan ringan ya. Jadi dalam program ini teman-teman kalau mau ikut itu kontribusi belajarnya seikhlasnya dan mau semampunya, bebas sesuka hatinya. Jadi suka-suka kamu gitu ya. Boleh 50.000, 100.000, 150, 200 atau 300.000 lebih. Ya kenapa? Karena nilainya sebenarnya ya senilai 300.000 lebih lah ya. Mentornya berpengalaman ya, insya Allah proses belajar mudah, menyenangkan dan mengesankan. Konsultasi yang asyik dan sangat membantu ya melalui Zoom nanti insya Allah. Bonus dan benefit sebagai alumni ta'aruf, belajar ta'aruf banyak hal spesial gitu ya. Dan juga nanti teman-teman semua ini ya kontribusi belajarnya ini webinar menemukan jodoh sehidup sesurga, webinar tazkiyatun nafs ya, step by step ta'aruf A sampai Z. Selain itu teman-teman juga dapat 10 video eksklusif, lebih dari 20 modul ya dan seterusnya. Nah, cara daftarnya gimana? Nah, klik ini nih. Klik daftar, lalu di sini ada penjelasan lagi materi selama 25 hari, 20 lebih modul pembelajaran.
Ya, 10 lebih akses video eksklusif. Ya, webinar pertama 4 Mei itu Tazkiyatun Nafs. Webinar kedua 5 Mei membahas tentang jodoh sehidup sesurga. Webinar ketiga ya step by step ta'aruf ya A sampai Z itu tanggal 19 Mei. Webinar keempat hari Sabtu tanggal 22 Mei ya. Jadi ini adalah webinarnya ya. Nah, nanti teman-teman semua ya tinggal ini saya kasih linknya. Tinggal klik ini nih. Klik isi nama ya, isi nomor WhatsApp, isi email ya, lalu tinggal klik daftar. Nah, ini saya kirim ya di chat. Saya kirim di chat linknya. Silakan daftar ya. Insya Allah nih ya, mudah-mudahan masih ada kuotanya. Silakan daftar. Nah, oke, itu linknya udah banyak tuh saya kirim ya, silakan daftar. Sembari teman-teman daftar ya, saya akan jawab beberapa pertanyaan yang masuk ya. Gimana melupakan orang ya? Orang mah nggak perlu dilupakan apa nih Mas atau Mbak ya. Kenapa? Karena sejatinya kita nggak bisa ngelupain seseorang, nggak bisa ngilangin sesuatu yang sudah masuk ke dalam diri kita, ke dalam memori kita. Ya, semakin kita ingin melupakan yang ada semakin ingat ya. Jadi nggak ada ya, nggak perlu ngelupain orang. Move on itu bukan melupakan orang. Move on itu adalah berdamai dengan keadaannya, berdamai dengan kondisinya. Jadi meskipun ingat orangnya nggak akan berpengaruh lagi ke perasaan. Ya, jadi begitu tentang move on ya. Nah, saran saya nih teman-teman ya, ikut ya kelas belajar ta'aruf. Insya Allah nanti dapat juga video rekaman tentang move on. Ya, insya Allah sangat bermanfaat ya. Ada e-book tentang move on juga. Mohon ilmunya ya untuk merubah mindset untuk tidak baper ya, tidak berharap memang mutlak, tapi untuk saya tidak baper itu agak sulit ya. Caranya jangan komunikasi langsung dengan lawan jenis. Makanya dalam ta'aruf itu ada perantara yang mendampingi ya. Jadi kalau mau ngobrol pun di grup ya. Nah, yang membuat baper itu kan karena sering berdua-duaan ya, chat berdua, DM-an berdua, teleponan berdua ya, atau mungkin sering stalkingin lawan jenis ya. Kalau misalnya bapernya karena sering stalkingin sosmednya, unfollow aja semua sosmednya yang bikin baper itu. Ya, jadi salah satu tips untuk baper itu ada untuk menghindari baper adalah kurangi interaksi atau stop interaksi. Ya. Afwan kalau calonnya baik agamanya dan akhlaknya, tapi dia punya prinsip mau tinggal sama orang tuanya dia. Baiknya dilanjut apa di stop? Soalnya kata orang tinggal sama mertua itu sulit ya. Ya kata orang tinggal sama mertua sulit gitu ya. Tapi pada dasarnya ya enggak gitu-gitu juga ya. Saya tinggal sama ibu saya. Ya, artinya istri saya tinggal sama mertua. Nah, ketika menikah pun saya punya prinsip kayak gitu juga karena orang tua saya sudah tua. Maka saya ajukan syarat sama wanita ya, sama calon istri saya dulu gitu ya. Kalau kamu mau nikah sama saya syaratnya satu ya. Kamu mau nggak tinggal bareng dengan orang tua saya? Kalau mereka jawabnya mau ya udah lanjut. Tapi kalau mereka nggak mau ya udah nggak apa-apa. Ya. Jadi bagi Mbak pun kalau misalnya nih ketemu ya sama laki-laki prinsipnya tinggal bareng sama orang tua. Sementara Mbak nggak mau ya udah di stop aja, nggak usah dipaksain juga. Ya. Jadi nggak usah dipaksain. Saya pun juga gitu dulu ketika proses taruh saya nggak maksain. Saya tanya aja kamu mau nggak? Kalau kamu mau kita lanjut, kalau kamu nggak mau kita nggak perlu lanjut. Ya, kalau ditanya ideal setelah menikah gimana? Ya kalau bicara ideal, idealnya pisah. Idealnya tinggal mandiri. Tapi kan ada kekhususan. Semua kita hidup dan tumbuh tidak dalam keadaan ideal. Ada yang mungkin orang tuanya sakit. Ada yang mungkin orang tuanya sudah uzur. Ya sudah tua, butuh perawatan. Kan nggak mungkin ditinggal teman-teman semua. Ya jadi kalau ada kekhususan maka tinggal dengan orang tua. Ya, jadi begitu. Jadi kalau misalnya Mbak nggak cocok ya nggak sesuai dengan value hidup Mbak, nggak ingin gitu ya. Takut nanti oh ada sulit dan sebagainya, ya udah jangan dipaksain. Ya, jadi sesederhana itu. Makanya dalam ta'aruf itu ya mengenali hal itu. Kalau misalnya cocok lanjut, kalau nggak cocok nggak lanjut gitu ya. Ada seorang laki-laki yang mendekat dengan niat mengajak ta'aruf, sedangkan saya belum siap untuk menikah. Bagaimana cara menyikapinya? Ya ditolak saja ta'arufnya, disampaikan. Kalau saya belum siap nikah, saya mau fokus dulu kuliah, saya mau fokus dulu kerja gitu ya, boleh disampaikan begitu. Karena memang syarat utama ta'aruf adalah benar-benar siap menikah. Assalamualaikum, udah bagaimana mau tanya gimana cara mengidentifikasi calon pasang atau jodoh, apakah dia pemarah, kasar atau tidak? Dengan mengenali pola asuhnya, dengan mengenali bagaimana kepribadiannya terbentuk di masa lalu.
Nah, ini insya Allah kita bahas di kelas belajar ta'aruf ya, karena membahas tema ini cukup panjang tentunya ya. Nah, jadi silakan ya nanti belajar di kelas belajar ta'aruf, kita akan belajar tentang respon spontan orang dan sebagainya. Bagaimana cara mengetahui bahwa dia orang yang tepat atau tidak setelah kita istikharah? Ya dengan proses ta'aruf. Ya. Ta'aruf itu tujuannya untuk mengetahui orangnya tepat atau enggak. Jadi urutannya itu ta'aruf, musyawarah, istikharah. Istikharah itu di akhir malah. Ya, istikharah itu ketika ada kecenderungan ke orangnya. Jadi orang yang kita istikharahkan itu adalah orang yang kita tahu agamanya sudah bagus, orang yang kita sudah tahu pribadinya bagus, akhlaknya bagus, orang baik yang kita istikharahkan. Ya, jadi kalau belum jelas orangnya, belum tahu agamanya, ya nggak perlu diistikharahkan dulu. Ya, jadi istikharah itu bukan untuk cari-cari jawaban ya, tapi untuk memantapkan pilihan kita. Ya, insya Allah tentang mindset istikharah kita bahas juga ya di kelas belajar ta'aruf. Ketika sebelumnya sudah saling kenal tanpa perantara namun tidak berpacaran dan memiliki rasa yang sama, apakah disebut dengan ta'aruf? Ya belum gitu ya, karena ta'aruf itu adalah perkenalan yang didampingi perantara ya, ada tahap-tahapannya, ada hal penting yang digali ya. Dalam ta'aruf misalnya nih ya, ngobrolin tentang masa depan, ngobrolin tentang rencana setelah menikah, ngobrolin tentang bagaimana keadaan keluarga, mau tinggal di mana dan sebagainya. Ya, kalau kenalan doang, udah apakah sudah sampai ke sana obrolannya? Ya, kalau misalnya belum sampai ke sana, berarti masih perlu tuh ya dilakukan proses ta'aruf. Ya. Bagaimana kita tahu kita siap untuk menikah? Ya diri kita sendiri yang tahu. Ya, sama halnya dengan bagaimana kita tahu kita lapar ya, ada rasa krinyuk-krinyuk di perut gitu kan. Itu tandanya kita lapar. Nah, dengan menikah pun juga begitu. Hukum pernikahan itu kan ada beberapa. Ada orang yang hukum menikah bagi dirinya sunnah. Ya, hukum menikah sunnah bagi seseorang ketika dia udah siap menikah secara finansial, sudah diizinkan orang tua untuk menikah ya, khususnya wanita yang siap secara keuangan tadi laki-laki. Ya, dan tapi ya dalam keadaan dia itu dirinya itu masih mampu ya, masih bisa mengendalikan syahwatnya ya. Nah, itu sunnah tuh bagi mereka. Tapi ada juga orang yang baginya menikah itu sudah jadi wajib. Ya, jadi wajib itu adalah ketika dia udah siap secara finansial juga. Kalau wanita itu kan udah diizinkan orang tua gitu ya. Tapi di sisi lain dia sulit untuk mengendalikan syahwatnya. Ya, dia mungkin ya sering ya melakukan aktivitas-aktivitas menonton sesuatu hal yang buruk misalnya gitu ya, atau mohon maaf gitu ya melakukan aktivitas-aktivitas zina tangan dan sebagainya gitu ya. Nah itu kalau misalnya udah sampai tahap itu, gejolak syahwatnya udah sangat kuat dan sulit sekali untuk dikendalikan, ya maka hukum menikah baginya wajib. Ada lagi bagi orang ya menikah itu malah makruh ya. Kalau misalnya dia belum siap ya, laki-laki nih belum siap secara keuangan, belum mapan juga gitu ya, maka menikah bisa jadi makruh. Ada juga menikah itu malah haram, dilarang. Ya, kalau misalnya menikah itu membawa kemudaratan bagi dirinya dan bagi pasangannya. Nah, yang paling tahu ya diri kita masing-masing, diri teman-teman masing-masing. Nah, kira-kira nih teman-teman nih kan bisa ya merasakan sendiri, kira-kira saya saat ini dihukum yang mana nih? Apakah sunnah, wajib gitu kan, atau mungkin malah makruh atau bahkan haram gitu ya. Jadi begitu. Saya pernah menjalin hubungan dengan seseorang dan sekarang sudah tidak lagi karena saya terlambat untuk menyatakan niat saya. Dan sekarang dia sudah bimbang karena ada ikhwan yang sudah menyatakan duluan ke dia dan orang tuanya. Sedangkan orang tuanya lebih mendukung saya untuk melanjutkan hubungan ke jenjang serius dengan anaknya. Bagaimana cara meyakinkan kembali si akhwat bahwa kita benar-benar mempunyai niat serius untuk menikah dengannya dengan cara yang sesuai syariat. Ya datangi orang tuanya, temui orang tuanya. Ya sampaikan ke orang tuanya. Kalau misalnya dia sudah dilamar ya disampaikan ke orang tuanya, dia masih belum juga mau menerima ya berarti udah ikhlaskan aja dia sama yang lain ya. Jadi begitu. Jadi salah satu cara membuktikan keseriusan itu dengan menemui orang tua. Ya buktikan kalau memang serius menikah dalam waktu dekat gitu. Kak, saya mengagumi seseorang di sosmed, pengen ngajak ta'aruf, tapi saya malu kalau saya mulai duluan karena saya perempuan. Gimana solusinya? Ya unfollow sosmednya ya biar nggak baper lagi ngelihat dia di sosmed gitu ya. Kalau misalnya mau ngajak ta'aruf, ya cari perantara.
Ya, cari perantara yang mungkin ya kenal dengan diri Mbak dan juga mungkin kenal dengan orangnya. Jadi wanita mengajak duluan itu melalui perantara. Nah, untuk menghindari baper-bapernya, unfollow sosmednya. Karena semakin sering stalking, semakin sering diikutin kegiatannya, itu akan bikin semakin baper terus ya. Bagaimana biar berani bilang ke orang tua mau nikah ya? Bagaimana ya kalau memang sudah siap menikah akan berani. Sama halnya dengan ketika teman-teman sudah siap untuk kuliah, siap sekolah kan berani aja ngomong sama orang tua. Ya, jadi kalau misalnya masih ada keraguan, masih ada ketakutan, mungkin ya malu, ya bisa jadi kemungkinan belum siap tuh ya untuk menikah. Ya, karena kalau udah siap ya insya Allah harusnya berani. Ya itu kan tinggal bilang doang kan sama orang tua, "Ma, aku mau nikah," gitu kan. Atau "Papa, aku mau nikah," gitu ya. Nah, tinggal bagaimana tuh ya kesiapan pernikahan itu bisa mendobrak rasa takut, bisa mendobrak rasa malu tadi. Kira-kira udah mampu tuh mendobrak rasa takutnya. Ya. Jadi begitu. Kalau keinginannya untuk menikah sudah kuat, insya Allah itu rasa takutnya didobrak, rasa malunya didobrak. Ya, jadi jangan kalah dengan rasa takut dan malunya. Kak, insya Allah saya sudah memantaskan diri, namun malah membuat banyak yang minder, padahal saya tidak menargetkan hal-hal yang rumit. Bahkan masalah pekerjaan, bagaimana Kak? Ya mungkin yang minder bukan orang yang tepat untuk Mbak. Ya, kalau dia orang yang tepat, insya Allah dia nggak akan minder. Jadi kita nggak perlu khawatir juga, orang lain dia minder karena saya nggak perlu khawatir. Ya biarin aja lah gitu ya. Kenapa? Karena minder itu kan pilihan hidupnya dia. Ya, jadi begitu. Nah, jadi mungkin tinggal dicari aja orang yang tepat ya. Apakah boleh kita bertanya soal gaji kepada ikhwan? Saya takut dikira matre. Wajib ya, jadi bukan boleh lagi tapi wajib. Membahas masalah keuangan sebelum menikah itu adalah wajib. Yang pertama tanya gajinya berapa. Yang kedua tanya sumber penghasilannya dari mana. Yang ketiga tanya hutangnya berapa kalau punya hutang. Yang keempat tanya pengelolaan keuangannya seperti apa. Ini penting. Ya dikira matre biarin aja. Ya itu kan perkiraan orang ya. Kenapa? Karena perkara keuangan ini menjadi salah satu kunci ridhonya istri ini biasanya di rumah tangga. Ya, saya pernah ya, bukan pernah lagi, malah banyak menemukan kasus yang nggak mau membahas soal uang di saat taaruf, tapi setelah nikah nyesal ya, ternyata suaminya banyak hutang, ternyata suaminya penghasilannya kecil, akhirnya kecewa. Ya, jadi lebih baik dibahas sejak awal. Kenapa? Karena ini untuk memastikan sumber penghasilannya halal dan baik. Yang kedua adalah untuk memastikan kira-kira Mbak ridho nggak hidup dengan nilai keuangan segitu. Ya, jadi begitu. Jadi ditanyain ya, diajak ke pasangannya, "Mas, kita ini penting ya untuk membahas keuangan." Jadi dalam proses ta'aruf ini kita akan siapkan waktu 1 kali pertemuan, 1 kali nazar, ini khusus untuk membahas tema keuangan. Ya, jadi bertanyanya begitu ya, diajak untuk diskusi, bukan ditanya di WhatsApp, "Mas, gajimu berapa?" Bukan begitu. Tapi diajak dia diskusi, ketemu secara langsung, didampingi perantara, bahas keuangan. Ya kalau ditanya lewat WhatsApp tiba-tiba nanya gajimu berapa ya mungkin kurang bagus jadinya. Tapi kalau diajak langsung ya dan disadarkan juga bahwa ini hal yang penting untuk dibahas. Assalamualaikum Kak, misal nih kita ta'aruf dengan wanita memakai niqab, setelah kita lihat wajahnya, bolehkah diakhiri ta'arufnya karena alasan wajah? Boleh, ya itu hal yang boleh. Jadi jangan khawatir ya. Cuman jangan kasih tahu juga alasannya. Saya nggak mengakhiri ta'aruf karena wajahnya nggak cocok. Ya bilang aja. Setelah mendalami dari awal gitu ya, melihat CV, ngobrol dan sebagainya, kita bertemu secara langsung, mohon maaf, aku memutuskan untuk tidak lanjut ta'aruf ya. Kenapa? Karena terkadang kalau misalnya disebut karena fisik dan sebagainya, khawatir ya, membuat orang lain malah jadi insecure ya. Padahal kan cantik dan ganteng itu kan relatif ya. Bisa jadi wajahnya menurut masnya kurang cocok, bisa jadi malah menurut mas-mas yang lain cantik gitu ya. Karena lagi-lagi itu relatif. Ustadz, bagaimana jika ada yang mengajak tukar CV tapi saya belum ada guru atau perantara? Maka dicari perantaranya. Perantara nggak harus guru, bisa orang tua Mbak, bisa kakak laki-laki Mbak ya, bisa saudara Mbak ya. Apa saja yang ditanyakan saat ta'aruf? Banyak ya. Nanti di kelas pranikah belajar ta'aruf kita bahas ya selama 25 hari. Ya, jadi kalau misalnya kita bahas sekarang ya bisa 1 jam sendiri itu untuk membahas itu. Ya, karena di webinar khusus ta'aruf itu 2 jam ya. 1 jamnya kita ngebahas tentang ini, apa yang perlu didiskusikan. Assalamualaikum, udah izin bertanya, bagaimana jika ada ikhwan yang menjanjikan untuk menikahi kami saat ini tidak pernah kontak lagi, tetapi
tidak ada pernah kelanjutan mengenai keseriusan ya. Sikap yang harus diambil, akhiri aja ya, terima lamaran orang lain ya kalau misalnya ada yang lebih siap gitu ya. Kalau yang nggak ada kejelasan udah di stop aja ya. Kalau kita merasa sudah siap, banyak yang datang tapi belum merasa cocok karena pertimbangan agama. Ada yang bilang, kalau jangan sampai ada gangguan setan. Menurut Pak Ari, apakah benar jika ada gangguan setan? Jika ada, bagaimana analisisnya? Ya walau alam ya. Yang penting adalah rajin-rajin aja ya melakukan ruqyah mandiri. Ya. Ruqyah mandiri itu yang pertama sholatnya benar, zikir pagi petang ya, terus baca Al-Baqarah ya, usahakan setiap hari ada gitu ya, atau baca Al-Qur'an lah ya, surat yang manapun. Lalu kalau misalnya di rumah dihindari ya, di rumahnya itu ada benda-benda menyerupai makhluk hidup gitu ya, misalnya boneka, foto gitu ya. Saya termasuk di rumah itu yang nggak ada foto dipajang ya, foto banyak, album banyak, tapi di album aja. Nah, kalau yang ada boneka dengan tidur boneka ya hindari. Itu ruqyah mandiri loh. Ya itu bisa dilakukan. Ya. Tapi ya bisa jadi karena belum cocok aja ya. Terkadang banyak juga yang gitu, dia yang belum ketemu dengan yang cocok tapi terkadang malah jadi kayak apa ya, mengkambing hitamkan setan ya. Oh, ini gara-gara setan nih belum ketemu jodoh. Padahal memang belum cocok aja. Ya, jadi yang penting adab-adab diri kita dijaga di rumah, rajin ruqyah mandiri ya. Ruqyah mandiri itu dengan ibadah, meningkatkan ibadah, sholat 5 waktu, sholat sunnah, baca Quran, zikir, itu ruqyah mandiri. Kalau ada barang-barang yang sekiranya kata para ulama itu tempat bersarangnya jin ya, setan ya, bisa disingkirkan. Ya, boneka, foto gitu ya, dan seterusnya lah gitu ya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau nanya, saya sudah siap untuk menikah dan orang tua saya sama-sama ingin menjodohkan saya dengan seseorang yang orang tuanya juga ingin menjodohkan anaknya dengan saya. Tapi yang dijodohkan itu belum ada niat dalam waktu dekat untuk menikah, sedangkan orang tuanya sering mendatangi orang tua saya, mohon bantuannya. Ya, sampaikan aja ke orang tua Mbak ya, bahwa orang anaknya belum siap nikah, tapi yang semangat nikah orang tuanya. Ya, jadi nggak perlu terlalu diperlanjut lagi sebenarnya ya. Karena yang penting itu adalah semangat atau kesiapan dari yang akan menikah, bukan dari orang tuanya ya. Bagaimana jika orang tua kekeh ingin mengadakan resepsi yang mewah, sedangkan anak inginnya sederhana karena berpikir biaya pernikahan lebih baik untuk melanjutkan kehidupan setelah menikah. Ya, kalau memang ada biayanya, ada dananya, silakan saja dimusyawarahkan dengan orang tua. Ya, karena menikah mewah ya bagi sebagian orang tua bisa jadi itu adalah satu hal yang penting, suatu kunci kebahagiaan itu ada loh ya. Jadi orang tua itu akan bahagia kalau anaknya pernikahannya wah mewah gitu ya. Selama uangnya nggak hutang, selama tidak memaksakan diri gitu ya, silakan, itu hal yang bebas, hal yang dibolehkan ya. Insya Allah nanti setelah menikah juga ada rezekinya gitu ya. Yang penting adalah jangan sampai memaksakan diri dengan hutang ya, karena kita juga perlu ya dalam pernikahan itu mempertimbangkan harapan-harapan orang tua ya. Kalau anaknya mungkin di KUA aja oke, tapi orang tua apa mau gitu kan, karena orang tua kan banyak tuh pertimbangannya, bisa gengsi ya, bisa yang lain sebagainya lah ya, banyak lah orang tua. Kalau kita nggak cocok sama gajinya, terus mau stop, apakah termasuk menolak seseorang karena harta dan berdosa? Terus ngomongnya gimana biar nggak sakit hati? Bilang aja, ya nggak cocok dengan satu dan lain hal dalam dirinya. Ya, apakah itu termasuk menolak karena seseorang karena harta dan berdosa? Nggak berdosa ya. Misalnya gini, teman-teman nih dilamar oleh seseorang, terus teman-teman tahu orangnya banyak hutang, penghasilannya dikit, hutangnya misalnya 200 juta, apa iya mau mempermaksakan diri? Ya menikah dengannya, tentu pasti enggak ya. Kenapa? Karena menikah itu bagi wanita yang pertama adalah dilihat dulu nih, kira-kira laki-laki ini bisa enggak berbakti, bisa enggak nanti taat, bisa enggak ridho terhadap dirinya ya. Gajinya kecil misalnya, lalu Mbak mungkin memiliki selama ini standar hidup yang tinggi dan sulit untuk ridho dengan gaji yang segitu. Akhirnya setelah menikah ngedumel terus sama suami, kesal terus sama suami. Yang ada malah dosa sepanjang waktu gitu ya. Maka menolak ya karena nggak cocok. Selain alasan agama itu boleh ya, menolak orang soleh sekalipun boleh ya. Makanya dalam riwayat itu putrinya Rasulullah, Fatimah radhiyallahu anha, pernah menolak Abu Bakar, pernah menolak Umar, dua-duanya soleh tapi ditolak dan itu dibolehkan ya. Jadi menolak karena harta, menolak karena apa lagi?
karena wajahnya, karena merasa nggak cocok dari keturunannya dan sebagainya, itu dibolehkan ya. Bagaimana jika wanita yang memiliki masa lalu buruk ingin menikah? Apakah masih punya kesempatan untuk menikah dengan laki-laki soleh? Insya Allah masih. Ya, kalau udah punya nih masa lalu yang buruk, fokus ya perbaiki 5 area tadi, Mbak. Ya, jangan fokus mikirin masa lalunya. Yang berlalu biarlah berlalu, jadikan pelajaran. Mulai hari ini tingkatkan kualitas ibadahnya, tingkatkan ketaatannya, hafal Quran, belajar masak yang enak ya, belajar ngasuh anak ya, belajar ilmu komunikasi suami istri dan sebagainya. Sehingga teman-teman semua ya, khususnya yang mungkin punya masa lalu yang buruk ya, boleh saja punya masa lalu yang buruk, tapi lihat hari ini kualitas diri saya udah oke, keren. Gitu ya, makanya fokus tingkatkan kualitas diri. Masa lalu bisa nggak diubah? Nggak bisa. Tapi kualitas diri hari ini bisa diperbaiki. Ya, jadikan pembelajaran ya masa lalu. Banyak kok orang yang punya masa lalu yang buruk ya. Lalu dia hijrah, taubat, punya suami yang insya Allah soleh. Banyak banget. Ya, yang laki-laki juga banyak begitu ya. Jadi jangan khawatir ya. Ustadz, apakah jin bisa menghalangi jodoh? Bagaimana cara mengidentifikasi diri akan hal tersebut dan bagaimana cara melawannya? Ya, saya termasuk orang yang mungkin nggak terlalu ini ya membahas ini. Kenapa? Karena saya sering nemuin kasus kayak gini ya, jodohnya lama malah dibilang jin ya, menjadikan jin sebagai kambing hitam gitu kan. Padahal ya bisa jadi karena hal-hal yang lain ya. Jadi nanti teman-teman kalau ikut kelas belajar ta'aruf ada itu ya pembahasan di webinar penghambat-penghambat jodoh ya. Bahkan saya nggak memasukkan jin ya. Kalau saran saya ya kalau misalnya teman-teman ya merasa ada gitu ya, merasa ada gangguan goib gitu ya. Gangguan goib itu kan banyak ya cara tandanya. Kadang susah untuk konsentrasi sholat gitu kan. Dan banyaklah hal-hal yang lain. Ya bisa ruqyah mandirinya dikuatin. Ya, ruqyah mandiri itu ya sholatnya dibenarin, baca Quran, zikir pagi petang ya. Lalu hindari hal-hal yang berbau yang menyerupai makhluk hidup di rumahnya. Hindari untuk mendengarkan nyanyi-nyanyian yang nggak penting gitu ya, ganti dengan dengerin tilawah, itu insya Allah bagian dari ruqyah ya. Jadi begitu. Tapi kalau misalnya masih khawatir juga gimana ya, silahkan ya temui ustadz atau ustazah yang memang praktisi ruqyah syariah ya. Ingat ya, praktisi ruqyah syariah. Jadi yang benar dipilih itu adalah yang ruqyahnya ruqyah syar'i gitu ya. Kejelasan pada saat ta'aruf itu berapa lama kita menunggunya apabila tidak ada kabar dari laki-laki? Maksimal 3 bulan ya, proses ta'aruf itu maksimal 3 bulan sudah ada kejelasan. Nggak ada kabar itu biasanya mungkin karena nggak ada perantara. Ya, kalau ada perantara mah ditagih terus ya sama perantaranya di grup WhatsApp gitu ya. Untuk kejelasan setiap tahapnya itu. Oke teman-teman semua, udah jam 5 ya, mungkin teman-teman mau menyiapkan buka puasanya. Jangan lupa ya untuk segera daftar ya, Masya Allah masih bisa daftar kelas pranikah belajar ta'arufnya. Teman-teman bisa segera daftar dan nanti kita bisa ketemu di hari Selasa ya. Insya Allah kita intensif belajar selama 25 hari ya. Insya Allah kita belajar bareng ya. Mungkin itu aja dari saya teman-teman semua, baik yang ngikutin live di Zoom maupun nanti yang menyimak rekamannya live primernya di YouTube Belajar Ta'aruf TV. Ya jangan lupa subscribe, like, and share, dan jangan lupa juga kunjungi website pendaftarannya Samara Project ya .id/belajar ta'aruf ya. Silakan daftar. Sampai jumpa tanggal 4 Mei nanti ya. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.